Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Lina Sabira. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi-materi yang berkaitan tentang fikih munakahat. Penasaran apa saja yang akan saya bahas? Marilah simak video pembahasannya berikut ini. Yang pertama yaitu walimah al-urs. Resepsi pernikahan atau walimah al-urs diadakan bertujuan untuk menghindari fitnah di kalangan masyarakat luas. Setiap ada pernikahan, itu pasti selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau yang disebut dengan walimah al-urs. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudidaya bagi setiap lapisan masyarakat dimanapun tempat tinggalnya. Hanya saja cara dan sistemnya itu berbeda, tergantung dari adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal tersebut. Walimah al-urs diartikan dengan penghalatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menghidangkan makanan, pesta, syukuran yang diadakan setelah melaksanakannya akad nikah dalam rangka mempublikasikan atau menampakkan kegembiraan pernikahan dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, tetangga, serta teman. Hal ini menambah sukacita di antara manusia. Melaksanakan suatu perkawinan atau walimah al-urs memang merupakan perintah agama Islam. Sebuah walimah al-urs dalam Islam telah ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan yang sesuai dengan kebutuhan kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta atau walimah, memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberi makan orang-orang yang membutuhkan, memberi bagian untuk kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan atas anugerahnya bahwa hal tersebut tidak membebaninya dan tidak membebankan kepadanya, melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, kemudian mendidik istrinya, dan menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi nafkah lahir maupun nafkah batin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila suami tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sudah pasti hukumnya dosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas. Ia tidak berusaha dan mengandalkan kekayaan sang istri saja. Sungguh tindakan ini adalah tindakan tercela. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau laki-laki atas sebahagian yang lain, si wanita. Dan karena mereka, si laki-laki ini telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebelum menikah, tanggung jawab wanita ada pada orang tuanya. Namun setelah ia menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih kepada sang suami. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, maka dari itu sudah selayaknya ia melindungi istrinya dengan cara menyayangi, menjaga, dan termasuk menafkahinya. Memberi uang belanja atau uang untuk makan, kemudian membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kesanggupan. Apabila suami tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, maka ia akan berdosa. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban istri kepada suami dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami adalah
taat kepada suami, menjaga amanah sebagai istri atau sebagai ibu dari anak-anak. Kemudian Rabbatu al-Bait, yaitu menjadi manajer rumah tangga. Kemudian menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin suami ketika akan bepergian atau akan puasa sunnah. Bila semua hak dan kewajiban suami dan istri serta kewajiban bersama ditunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menjadi keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah buah dari ketundukan suami istri kepada ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Ulama dari kalangan Hambali berpendapat kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami istri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, artinya sama-sama berasal dari keluarga berada, maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari kalangan keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah. Sedangkan para ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Yang selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Pada pasal 53 Undang-Undang Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Kemudian yang kedua yaitu harta masing-masing. Suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan, hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri. Kemudian yang ketiga yaitu harta bersama atau gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harta gonogini? Harta gonogini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Kemudian yang selanjutnya, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Apa sih hukum menikahi wanita yang pernah berzina? Ya, jadi berzina adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Bahkan bagi umat muslim yang pernah melakukannya, wajib dikenakan hukum rajam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 3 yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan wanita pezina yang belum bertaubat ini tidak sah. Mereka tidak menjadikan tobatnya pezina laki-laki sebagai syarat sahnya pernikahan. Jadi berdasarkan pendapat ini, jika si perempuan tersebut telah bertaubat sebelum akad, maka nikahnya sah. Tetapi jika si perempuan tersebut belum bertaubat, maka sikap yang lebih hati-hati adalah memperbaharui akad. Taubat dapat terwujud dengan penyesalan dan berjanji
tidak mengulangi perbuatan maksiat. Apabila yang bersangkutan telah menyesali semua perbuatan haram tersebut dan bertekad untuk meninggalkannya, kemudian melakukan pernikahan, maka itulah taubat yang sebenarnya si perempuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hukum perjanjian perkawinan adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Apa sih keuntungan dari adanya perjanjian perkawinan? Yaitu melindungi kepentingan kita. Misalnya apabila suami melakukan poligami, akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua istri-istrinya dan harta bersama. Masing-masing perkawinan terpisah dengan perjanjian ini dapat memastikan tidak tercampur dengan perkawinan. Perjanjian pranikah dapat memastikan pemisahan harta peninggalan baik untuk pernikahan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan untuk perkawinan yang keempat. Nah, masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin, jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris. Sekian materi fikih munakahat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.